hari ini? Tidak. Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Kita absen terlebih dahulu ya. Erlangga. Kemana Erlangga? Alfa Pesanjir. Kemudian Kurniawan Putra. Hadir Kurniawan. Aku ada pertanyaan. Pernah tidak kalian dengar tentang penipuan online? Di mana biasanya dengan penipuan online? Di sosial media. Kemudian di mana lagi? Di mana lagi kalian pernah dengar penipuan online? Di masyarakat. Kemudian di mana lagi? Di berita. Kemudian bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah penipuan online? Bagaimana kalian tahu kalau itu adalah penipuan online? Apa? Misalnya ada nomor tidak dikenal tiba-tiba menelpon kalian. Itu termasuk penipuan online atau tidak? Bisa jadi, bisa termasuk juga kan? Kemudian bagaimana cara agar kalian menghindari dari penipuan online? Tidak mudah percaya. Kemudian apa lagi? Biar kalian tahu cara menghindarinya itu kayak mana. Biar kalian tidak kena penipuan online itu kayak gimana? Apa? Selalu waspada. Iya tidak? Iya. Selalu waspada. Kemudian apa lagi? Berpikir cerdas. Itu ya cara menghindari dari penipuan online. Materi kita hari ini yaitu literasi digital dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mendapatkan informasi dalam bentuk digital secara bijak, kritis, dan etis. Itu pengantar kita materi hari ini yaitu tentang literasi digital. Kemudian, apa sih kaitan materi literasi digital ini dengan pengalaman kalian? Itu yang pertama, ada penggunaan media sosial. Contohnya apa itu? Pengguna WhatsApp. Kalian gunakan untuk apa WhatsApp? Berkomunikasi. Kemudian apa lagi? Apa lagi selain komunikasi di WhatsApp? Berbagi kebahagiaan. Apa lagi? Upload story kata si Dani. Oke. Kemudian yang kedua ada Instagram. Pengguna Instagram? Sudah banyak followersnya? Siapa yang paling banyak? Rizky. Berapa followersnya Rizky? 5.000. Nampak kan? Fotonya. Kemudian yang ketiga ada TikTok. Kalian gunakan untuk apa TikTok? Untuk hiburan, nonton. Nonton apa biasanya di TikTok? Velocity. Kemudian apa lagi? Demo. Siapa yang punya TikTok di kelas ini? Semua punya. Kemudian yang terakhir ada YouTube. Pernah nonton YouTube? Nonton apa di YouTube? Belajaran apa, Rizky? Matematika di YouTube. Kemudian apa lagi? Musik. Dengarkan musik. Ya. Literasi digital akan mengajarkan kita bagaimana komunikasi yang sopan, aman, dan terhindar dari konten negatif. Jadi kita gunakan apa?
kalian yang sekarang itu sebagai yang positif-positifnya saja, jangan yang negatif. Kemudian keterkaitan yang kedua apa? Dapat dijadikan akses informasi. Yang pertama apa itu? Kalian semua pernah kan akses Google? Apa yang kalian akses di Google? Tadi pelajaran. Kemudian apa? Mencari hal-hal yang tidak diketahui. Itu biasanya di Google kan? Kemudian yang kedua ada ChatGPT. Kalian tahu apa itu ChatGPT? Tidak. ChatGPT itu sejenis dengan Google. Kalian bisa mengajukan pertanyaan apa saja yang kalian inginkan di ChatGPT. Dan di ChatGPT itu kalian juga bisa komunikasi. Contoh, kalian pengen di ChatGPT itu buat narasi tentang literasi digital. Dan ternyata hasilnya apa? Dalam bentuk paragraf yang panjang. Kalian minta persingkat. Kalian tulis itu, tolong persingkat. Dia akan mempersingkat secara otomatis. Seperti itu. Paham? Literasi digital akan membantu kita untuk memilih dan memilah informasi yang kita perlukan. Itu keterkaitan yang kedua. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran contohnya apa? Google Classroom. Kemudian yang kedua ada Edmodo. Itu aplikasi Edmodo. Itu aplikasi ruang belajar antara guru dan peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga ada Zoom. Pernah ikut Zoom? Tentang apa itu Zoom? Tentang apa? Lomba LCTP. Kemudian yang lain ada yang pernah ikut Zoom? Belum? Belum. Ada yang sudah dan ada yang belum. Kemudian yang keempat ada Google Meet. Google Meet itu sejenis dengan Zoom, pertemuan yang bisa tatap muka. Jadi jumlahnya itu tidak terbatas, siapa aja bisa. Asal punya akses. Ya, literasi digital akan membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring dalam jaringan untuk mendukung pendidikan. Nah, di sini Ibu akan nampilkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan sama-sama kita lihat video. Halo. Iya. Oke, tadi kita udah sama-sama menyaksikan video yang berkaitan dengan materi kita ini. Dari video tadi apa dampaknya? Dari penipuan online, apa dampak yang kalian rasakan? Penipuan online. Kalian misalnya nih, ditelepon tiba-tiba, kemudian dikenal, minta transfer uang. Apa dampak dari kalian? Rugi. Kemudian apa lagi? Ditransfer uang. Kehilangan uang, kemudian bisa juga kehilangan aset, gitu ya. Dampak dari video yang kita amati. Lanjut kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik memahami tentang literasi digital. Apa itu literasi digital dan bagaimana konsep dari literasi digital. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, apa baca Ayu? Oke, yang kedua, peserta didik mampu berinteraksi
Misalnya nih, si Ayu berteman sama Zilvana. Ayu pengen nomor Zikri dan Zilvana kebetulan punya nomor Zikri ini. Si Zilvana kasihlah nomor Zikri itu ke Ayu. Bagaimana kelakuan Zilvana? Baik apa tidak? Baik apa tidak? Zilvana membagikan nomor Zikri secara sembarangan, tidak minta izin. Baik apa tidak? Ya, tidak? Baik. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk konten digital. Apa-apa saja sih bentuk konten digital itu? Ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar, kemudian ada yang berupa audio, dan ada juga yang berupa video. Oke, kita masuk ke bagian inti kita tentang literasi digital. Yang pertama ada konsep literasi digital. Yang pertama apa? Kemampuan Oke, itu konsep yang pertama. Kemampuan memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi digital. Yang kedua, mencari keterampilan mencari, mengevaluasi, dan membuat informasi digital. Kemudian konsep yang ketiga apa, Rusnaila? Untuk pembelajaran, komunikasi, dan produktivitas. Oke, itu konsep yang ketiga. Mendukung pembelajaran, komunikasi, dan produktivitas. Lanjut, kita masuk ke materi tentang etika dalam literasi digital. Apa yang pertama, Dali? Menghormati privasi dan data pribadi. Yang pertama, menghormati privasi dan data pribadi. Yang kedua, apa ini? Hindari hoax dan ujaran kebencian. Oke, yang kedua, hindari hoax dan ujaran kebencian. Kemudian yang ketiga apa, Aziza? Yang ketiga, menghargai hak dan cipta karya dan orang lain. Kemudian yang keempat apa, Reza? Berkomunikasi sopan dan bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke materi kita tentang bentuk-bentuk konten digital. Yang pertama itu ada teks. Contohnya berupa artikel seperti berita. Kemudian ada media sosial seperti postingan di Facebook. Kemudian yang kedua ada bentuk gambar atau foto. Contohnya infografis seperti poster. Dan yang ketiga ada audio, contohnya yaitu podcast. Dan yang keempat ada video, contohnya seperti vlog, video keseharian di YouTube. Kita masuk tentang manfaat literasi digital. Yang pertama ada apa? Menggunakan akses informasi dan pengetahuan. Nah, yang pertama memudahkan akses informasi dan pengetahuan. Kemudian yang kedua mendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga Membuka peluang ekonomi digital. Oke, kemudian yang keempat Memperluas jaringan komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu adalah manfaat dari literasi digital. Oke, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu jenis konten digital. Yang pertama ada konten edukatif. Kemudian yang kedua ada konten informatif. Coba baca Lilis Angga ini. Konten informatif, konten yang bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, atau kabar terbaru secara jelas dan akurat. Oke, itu yang kedua tentang konten informatif. Oke, yang ketiga ada konten komersial. Apa itu konten komersial, Ayu? Konten komersial adalah konten yang dibuat untuk mempromosikan produk atau jasa agar menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Kemudian
kampanye sosial adalah konten yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau ajakan perubahan positif terkait isu sosial tertentu. Yaitu adalah konten kampanye sosial. Dari uraian tadi, apa saja kontennya yang dijelaskan? Konten edukatif, informatif, komersial, konten kampanye sosial. Ya, ada konten edukatif, informatif, komersial, dan Kampanye sekarang Ibu sudah ada membagikan nama-nama kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ada Kurniawan, Aibullah, Salsabila, Farel, Pira, Dalunis, Maulani. Untuk kelompok 2 ada Hafiz, Rizky, Eva, Panisa, Irfan, dan Teguh. Dan untuk kelompok 3 ada Erlangga, Rashid, Weni, Lilis, Anggraini, Ziza, dan Niko. Dan untuk kelompok 4 ada Zikri, Dani, Reza, Ayu, Zilpana, dan Rusnela. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, di sini Ibu akan bagikan LKPD untuk tugas kalian secara berkelompok ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Nah, di situ tugasnya kalian adalah merancang konten yang akan kalian buat. Oke? Kontennya ada berupa apa? Edukatif, informatif, komersial, dan kampanye sosial. Di bagian tema, kalian buat temanya tentang apa konten yang akan kalian buat. Contohnya di sini ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Itu termasuk ke dalam tema. Kemudian yang kedua ada jenis konten. Nah, konten ini termasuk jenis apa dia? Edukatif. Kenapa? Kalian jelaskan lah di sini. Jenis konten apa? Kemudian alasannya apa? Ya. Kemudian media yang digunakan. Nah, ini ada contoh kan. Medianya ini adalah Canva. Apa ya? Kemudian bentuk kontennya bukan gambar. Kemudian tadi audionya siapa? Ya, siswa dan siswi. Kemudian kesalahan utamanya apa? Itu adalah cara atau langkah kalian mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu kasih pinjam Chromebook untuk kalian membantu kalian dalam menjawab LKPD ini. Silakan per kelompok ambil Chromebooknya ke depan. Kalau untuk tema, itu judul konten yang akan kalian buat. Kalian mau buat apa? Tentang apa? Oke, misalnya Pak Sehari masih bentuk itu temanya. Kemudian jenis kontennya apa? Gambar. Oke. Kemudian media yang kalian gunakan apa? Canva. Nah, itu kalian isi di sini. Ya, jenis konten ini konten apa dia? Konten informatif apa konten edukasi atau apa? Nanti kalian jelaskan apa alasannya termasuk konten edukatif. Itu ya. Ya, kan konten informatif. Kalian jelaskan kenapa kalian mengambil tema ini sebagai konten informatif. Kalian jelaskan alasannya. Kenapa? Dia memberikan informasi. Oke, itu dia termasuk jenis konten. Itu alasannya, oke? Oke, semuanya sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 semuanya perhatikan kelompok 1 ya. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan konten yang akan kami buat yang bertema tidak membuang sampah sembarangan di sekolah. Jenis konten yang kami ambil yaitu konten edukatif. Alasannya karena konten yang kami buat berisi informasi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Media yang kami pakai yaitu Canva dan bentuk konten yang kami gunakan poster.
Untuk target audiens yaitu semua warga sekolah. Pesan utama dari konten kami yaitu membuang sampah pada tempatnya adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kelompok 1. Apa alasan kalian memilih Canva sebagai alat bantu dalam membuat poster? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana elemen visual yang akan kalian gunakan untuk mendukung dalam pembuatan poster tidak membuang sampah sembarangan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa alasan kalian memilih Canva sebagai alat bantu dalam membuat poster? Jawabannya, mudah digunakan, banyak template siap pakai atau bisa dimodifikasi. Fitur desain lengkap karena menyediakan berbagai font, ikon, ilustrasi, stok foto, dan elemen visual yang menarik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana elemen visual yang akan kalian gunakan untuk mendukung dalam pembuatan poster tidak membuat sampah sembarangan? Jawabannya, simbol tempat sampah, tanda larangan untuk memberi tanda jelas dan cepat dipahami bahwa perilaku dibuang sampah sembarangan adalah terlarang. 2. Ilustrasi, gambar orang membuang sampah ke tempatnya untuk menunjukkan contoh perilaku yang benar dan memudahkan orang menirunya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kelompok 1 sudah selesai presentasinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya Ibu ada kuis informatif. Silakan buka masing-masing HP-nya di grup kelas. Ya, di situ ada kuis informatif untuk mengukur kemampuan kalian untuk materi hari ini. Silakan dikerjakan kuisnya. Baik, sudah mengerjakan semua kuisnya? Gimana kuisnya, gampang? Terima kasih yang sudah mengerjakan. Kemudian kita masuk kesimpulan kita hari ini. Apa yang menjadi kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini? Literasi digital merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki setiap individu. Dengan pemahaman yang benar, etika yang baik, kita dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dalam menyaring informasi. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang praktik membuat konten. Jadi kan kita sudah merancang nih hari ini. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membuat konten yang sudah kalian rancang. Siap? Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap. Berdoa mulai. Bismillah.